Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang pelaku UMKM, di mana produk-produknya ini sangat unik. Kenapa unik? Karena pemasarannya 80% di luar negeri dan sisanya baru di Indonesia. Ya, langsung aja kita kenalan sama Pak Kiki Rizky Lubis. Iya. Selamat datang Pak di podcast Angkot Jalan-Jalan. Gimana Pak, bisa diceritakan awal muasalnya kenapa tahu-tahu kepikiran untuk membuat produk ini, dan produk Bapak apa dulu gitu? Gitu ya. Jadi produk saya ini awalnya ini pisau lempar ya, karena kita kan berawal dari hobi. Kita bikin pisau lempar, terus untuk cabang olahraga pisau lempar. Nah ternyata waktu pandemi pisau lempar ini jadi berkembang. Jadi ada kayak Rick Lambert, dia itu orang NASA di Amerika. Dia bikin kompetisi. Dia bikin kompetisi. Kita bikin kejuaraan pisau lempar, kirim video aja. Akhirnya kita kirim video. Ternyata berkembang lah pisau lempar ini, sampai ke Jerman, sampai kemana-mana berkembang lah. Nah, terus kami bikin pisau lempar ini, dan ternyata dari order beberapa orang luar negeri, mereka nyoba dan mereka bandingkan sama pisau lempar buatan pabrik asing. Pisau lempar kami itu lebih bagus. Nah, jadi dalam artian kalau kita membuat pisau itu kan ada istilah heat treatment ya. Heat treatment itu pada saat pisau ditempa, udah gitu dia di heat treatment, direndamnya. Itu kalau rendamnya salah, pisau itu retak. Nah, jadi ada merek-merek luar yang saya nggak sebutin mereknya ya. Merek-merek Amerika itu yang terkenal di beberapa film-film dipakai. Ternyata pada saat kejuaraan pisau itu patah. Jadi pisau lempar itu karakternya dia harus kuat, tapi dia nggak boleh getas. Kuat tapi nggak boleh getas, getas. Karena begitu dia nancap di blok targetnya, itu kan dia getar gini. Nah, kalau dia getas dia patah. Betul. Nah, ternyata dari beberapa pisau di dunia ini, pisau kami termasuk yang paling kuat setelah diuji coba. Hebat ya Indonesia ya. Itu. Nah, akhirnya dari situlah terkenal. Udah kita pakai pisau dari Indonesia aja nih. Untuk bahan bakunya apa Pak, kalau boleh tahu? Jadi bahan bakunya awal mula kami bikin itu kami cari barang bekas tuh. Kami hunting kecomuran, kami hunting besi bekas. Berarti upcycle produk ya ini sebetulnya ya. Jadi benar-benar kita pelajarin karakter besi itu seperti apa. Terus akhirnya kita belajar sedikit-sedikit metalurgi, kita belajar ternyata baja itu ada D2, ada Bohler Jerman, ada baja Hitachi, macam-macam ya. Ternyata dari karakter kita tahu kalau dia dipakainya untuk spin, kita pakai baja ini. Kita pakai untuk ini. Akhirnya lama-lama bisa sendiri mengklarifikasi. Karena kita dicoba itu. Jadi yang blacksmith kita, pandainya ya. Pandai kami namanya Mas Hari itu. Dia riset dari segi bajanya, dari segi pengolahannya, dan karena saya pelatih bela diri, saya juga ngasih saran. Mas, ini baiknya desainnya seperti ini, baiknya begini. Nah, terus di situ kami selipkan ukiran-ukiran khas Indonesia. Jadi tidak kehilangan motif Indonesianya ya. Jadi kami dari produk kami tidak ada branding, tapi orang luar itu tahu ini buatan orang Malang nih, namanya si ini. Jadi produknya Pak Kiki ini tidak ada brandnya, tanpa brand teman-teman. Tapi orang dengan melihat motifnya, orang sudah tahu. Jadi sebetulnya brand itu adalah motif itu sendiri loh ya Pak Kiki ya. Jadi memang tanpa disebut apa, orang lihat motifnya sudah tahu gitu ya. Jadi memang dari awal
cara kami membranding itu dari motif ya. Jadi begini, kalau di psikologis itu kan, kalau kita lihat tulisan satu merek minuman terkenal yang warna merah itu, Ya. kita tahu oh itu merek itu. Walaupun itu tulisannya salah, kita udah tahu itu merek Kita sudah itu. tahu. Nah, Walaupun itu dipleset-plesetin bukan plesetin itu, kita tapi tahu. sudah tahu ya. Karena dia mindset. pioneer itu ya, Betul. pioneer itu ya. Kami pioneer itu. Jadi Iya. kami bikin seperti itu. Akhirnya merambah lah dari pisau lempar ini, terus melewati masa pandemi, terus saya usulkan ada beberapa request juga, beberapa kayak program berdiri lain, Ya. karena saya juga melatih kerambit, coba dong desain kerambit. Nah, kita desain lah kerambit. Jadi awalnya dari situ. Kita desain kerambit tumpul, udah gitu kita desain kerambit tajam, terus Iya. ada pisau itu kan dalam knife fighting itu ada pisau tusukan, ada pisau sayatan, Iya. kita desain juga sampai terakhir. Jadi macam-macam pisau ya awalnya ya. Betul, macam-macam pisau. Sampai Iya. terakhir ini kita dapat orderan juga dari London, Iya. pedang Pedang yang ya? panjang, tombak. Udah gitu pernah mereka, saya nih suka dengan keris katanya, tapi saya mau yang lebih modern. Wah, mulai kita gambar tuh, kita gambar, kita jadi desain. bener-bener Betul. semuanya request by order ya By Pak order. biasanya ya. Betul. Jadi customize sekali ya. Jadi memang setiap customer kami itu mereka bisa bangga kita punya produk Indonesia Es Krim Nusantara cuma satu loh. Iya. Karena bener-bener limited edition ya. Kalau ada yang saya mau pesan kayak gitu, kita nggak kasih. Nggak bisa. Ya, karena dia Desain sudah baru aja. milik Gitu. yang lain gitu ya. Betul. Terus yang saya tuh gini Pak, mikirnya biasanya orang itu mau mulai usaha, itu kan biasanya kita lihat di situ misalnya ada pasar kosong, ada demand, ya kan. Tapi kalau dilihat di Indonesia mungkin demandnya kurang, ternyata malah demand yang banyak tuh dari luar negeri. Betul. Terus awalnya tuh mikirnya apa nih? Kayaknya, aduh pangsa pasarnya juga di sini sedikit. Apa memang Bapak sudah dari awal udah berpikir, oh ini aku maunya untuk di luar negeri aja, untuk pasar luar negeri saya memang maunya. Dari awal apakah sudah terdesain seperti itu? Jadi begini Bu, pertama kita tes ombak dulu ya, kita bikin, kita upload foto, terus ternyata dari Indonesia ini langsung kita minat dong, kita mau beli, tapi harga sekian. Nah, sedangkan begitu di luar negeri ini kita tes kayak tadi ya, kita mensponsori satu sampel aja untuk lomba, mereka tanya ini harganya berapa. Pertama kita jual $150 dan mereka tuh kaget. Murah banget ya. $150 murah banget ya. Kalau di Indonesia berapa Pak? Wah, udah 1 juta lebih kan. Nggak, kalau seandainya orang Indonesia kaget nggak dengan harga segitu kira-kira? Orang Indonesia justru kalau bisa di bawah 300, di bawah 500 gitu ya. Iya Pak. Iya. Jadi mereka langsung kok murah ya. Terus begitu di compare ternyata kekuatannya lebih bagus, daya lenturnya lebih bagus gitu. Akhirnya mereka repeat order terus gitu kan. Nah, jadi kalau saran saya sih untuk para UMKM Indonesia itu berani mencoba dulu. Ya, betul. Jangan kita, kalau di saat kita memulai satu usaha terus kita berpikir yang penting laku profitnya dikit. Itu benar kalau mainnya sembako. Iya. Tapi kalau kita Iya. bermain di kriya, kita main di seni, itu nggak bisa seperti itu. Iya. Karena orang luar itu, khususnya Eropa gitu, itu mereka lebih menghargai banget. Malah produk kita ada, dia orang Amerika, dia bikin museum senjata di Cina. Jadi dia orang Amerika ya? Dia dapat kontrak pemerintah Cina. Sampai di Cina itu dia dapat diperbolehkan untuk buka sekitar 16 perusahaan. Dia bikinlah museum itu. Nah, kita masuk di situ produk kita. Oh, bisa sukses masuk di sana ya, Pak ya? Terus dari John Grabowski, orang YouTube, mereka pernah datang ke Malang. Oh iya? Penasaran, jadi orang YouTube loh teman-teman pernah mengunjungi workshop Pak kita. Kiki karena penasaran dengan produk Indonesia, asli Indonesia. Tapi untuk bahan baku gimana Pak? Sekarang nggak hunting lagi di Comboran kan? Pastinya mungkin langsung ke pabrik ya? Pabrik, kita udah pabrik, terus kita udah sebenarnya Comboran pun nggak hanya yang bekas ya. Sekarang Comboran tuh barang bagus, baru ada ya? Iya. Plat-plat baru ada. Jadi kita udah order juga. Jadi misalnya kayak tadi London, kita mau saya mau desain tombak ukuran panjang sekian, bobot sekian gitu ya. Oke, ini kayaknya bagusnya pakai HLD Hitachi nih bajanya. Kita order lah di mana pabrik yang jual. Tapi biasanya untuk penentuan bahan baku itu dari mereka yang minta speknya atau dari Pak Kiki dan
tim sendiri yang menentukan cocoknya ini nih gitu? Jadi begini, banyak orang yang mindsetnya, Ya. misalnya ada baja namanya D2 ya. Baja D2 itu dia lebih tahan karat, dia lebih keras, tapi ngasahnya susah. Oh. Nah, kalau itu dipakai untuk pisau seperti knife fighting yang bentuknya stabbing, gitu Ya. ya, itu dia kurang bagus. Oh. Jadi mereka bisa, saya request mau seperti ini, udah gitu kita bisa kasih saran dong. Oh, jadi tetap Berdasarkan ada. pengalaman kami, Iya, iya, iya. baiknya itu seperti ini ya. Iya, iya. Baiknya seperti Pak ini. Kiki ada contohnya Ada nggak? Ini saya contoh, ada. penasaran Boleh, biar boleh. teman-teman juga langsung tahu produk-produknya. Wah. Ini salah satu. Ini yang paling sederhana yang kita bikin. Ini paling sederhana. Mau dibuka nggak apa-apa. Ini supaya mencegah Ini ya. karat aja kita wax gitu. Ya. Ini ada motifnya ya teman-teman ya. Di motifnya. sini ada motifnya kelihatan ya. Ada motif ukir-ukirannya. Dan ini Pak Kiki, motif-motif ini yang menunjukkan ini barang asli Itu, Indonesia. ya, itu memang. Jadi kalau yang ciri dari khas kami. pabrikan nggak ada ya Pak? Nggak ada motif-motifnya seperti ini? Pabrikan nggak ada, Oh nggak ada ya? Berarti ada. polos ya? polos. Oh, Kalaupun motif bagus paling banget dia ya, motifnya teman-teman ya. laser. Gitu. Ini dari bahan apa Pak Kiki? Bajanya? Itu baja stainless biasa. Oh, Stainless biasa. kalau yang tadi D2? D2 itu Waduh, macam-macam ya Pak Kiki ya. Bisa lihat ya Pak Kiki. boleh silakan. Kalau ini apa nih Pak Kiki nih? Ini untuk Itu dagger fairbairn istilahnya. ini Kalau yang untuk lomba, yang untuk apa? Kebetulan- cabang olahraga tuh yang kebetulan seperti ini pisau atau yang- lemparnya kita pas lagi kemarin ya Iya, itu pas teman-teman kedatangan ya. dari Bagus sekali London ya. kita habis. Ini dari- handmade loh teman-teman, Itu seperti handmade. pabrik ya. seperti Pak, ya? pabrik itu handmade. Jadi itu waktu itu saya kasih tantangan, bisa nggak bikin ini ada desain pabrik, Ada yang desain pabrik. segitu apa seperti Ini- ini ya, terus saya kasih bisa nggak seperti apa dengan ciri khas kita, terus dia jawaban tantangannya itu dia bilang oke jadi ya seperti itu. Oh, Pak, untuk berarti ini kalau yang pembuatnya ini kalau zaman dulu tuh empu ya? Empu, betul. Empu ya? Nah, Ini masih ada loh teman-teman empu. Ini Pak lucu sekali Pak. Nah. Ini untuk apa Pak? Kalau ini Pak? itu kerambit. Oh ini Itu kerambit. kerambit tapi kita motifkan, coba deh kita desain. Itu ini sebenarnya requestnya orang London. Ini requestnya orang London. Saya mau kerambit tapi dengan lekukan keris. Kita coba ya jadi seperti itu. Oh, karambit itu adalah cabang olahraga bela diri dari Sumatera Barat ya Dari Pak ya? Sumatera Barat. Jadi Padang ya? Padang. Oh. Silat ya. Jadi ini semua produknya Pak Kiki tanpa brand teman-teman, tapi sudah sampai mendunia. Bahkan hanya cukup dengan diberi ukiran asli Indonesia, nggak kehilangan Indonesianya. Kalau ini Pak, wah ini lucu itu ini. kerambit tapi untuk training, makanya dia tumpul. Oh, untuk latihan. Untuk latihan. Betul. Loh Pak, kalau yang memang ini pisaunya ini hanya untuk pisau tumpul semuanya atau semuanya itu sebetulnya bisa digunakan untuk senjata tajam? Sebenarnya bisa digunakan senjata tajam. Bisa. Oh bisa ya Pak ya? Jadi memang tumpul itu memang saya desain supaya untuk kita untuk latihan, Iya. untuk seminar. Oh, untuk itu aja. Terus kalau untuk berarti penjualannya selama ini online ya Pak ya? Lebih online ya Pak Lebih ke ya? Online. Online. Bahkan ada beberapa yang kita buatin website nih buat supaya seperti apa untuk iklanin. Ya, ya. Ya boleh, tapi nggak semua karena kita tetap menjaga eksklusivitas kita gitu loh. Oh iya Jadi ya. supaya kolektor-kolektor yang sudah beli dari kita, mereka Ya. tetap ada rasa kebanggaan. Kita punya produk asli Indonesia yang cuma satu loh. Nah, Iya. gitu loh. Berarti memang gini ya Pak ya. Di sini kalau saya lihat nih sistem pemasarannya itu adalah seperti kayak small but giant ya. Jadi Iya, kalau kita baca betul. buku small but giant itu kelihatannya tuh orang itu beli limited, itu bikin orang tuh semakin penasaran Iya. dan merasa eksklusif ya. Betul. Produk ini eksklusif gitu karena tidak semua orang bisa memiliki. Orang bisa memiliki juga desainnya mereka juga bisa. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi kadang kayak pelanggan tetap kami ya yang dari London itu, dia cuma cerita aja. Saya tuh kok kepengen ya senjata yang seperti begini. Dia cerita, oke kita desain ya, kita diskusikan. Terus dari Berarti untuk pembuatan ini nggak bisa langsung ya Pak ya? Harus melalui bisa. banyak diskusi, harus melalui banyak kayak sesuai nggak begini, Ya. sesuai nggak begini gitu. Tapi dalam catatan waktunya itu terukur ya. Ya. Karena banyak kejadian di Indonesia ini, empu yang lain itu pesan itu bisa 2-3 tahun gitu dengan alasan eksklusif itu kan nggak kurang masuk akal ya. Jadi- Kalau Pak Kiki tetap ada batasan waktu nih Ada. walaupun eksklusif. Jadi misalnya oke desain sudah ketemu, Ya. dari mulai bahan itu kita udah kirim berita ke mereka. Kita dapat bahannya, kita foto kirim.
Bahannya sekarang proses tempa kita kirim. Bahannya jadi proses step potong by kita step kirim. proses Iya, itu dikirim ya. Jadi Betul. mereka bisa mantau ya. betul. Nah, itulah yang menjadi dasar Mereka percaya mereka ya. percaya, dan itu tersebar kemana-mana. Ternyata kalau kita order di Es Krim Nusantara ini step-stepnya kita tahu loh, gitu loh. Oh. Bahkan kalau ada cacat pun kita cerita. Misalnya, pada saat heat treatment ya, ada retak, ya. jadi pada pembakaran kita rendam, ada retak, kita ngomong ini retak, kita bikin baru lagi. Gitu. Oh, jadi sampai sedetail itu Oh ya, iya, Pak ya? Sampai seperti itu. Sampai Oh, ke jadi akhirnya bener-bener sarungnya. trusted. Orang itu Iya. bener-bener trusted sama produk Betul. dan prosesnya gitu ya. Benar. Karena mereka kayak merasa nggak dibohongin atau mereka Iya. merasa nggak tiba-tiba, kan sering ya Pak, kita beli barang online tuh kadang-kadang, loh saya kan gambarnya kemarin begini, tiba-tiba Betul. jadinya begini. Kalau ini enggak ya, karena dia Iya. jadi sesuai antara ekspektasi dengan barang datang itu benar-benar Benar. sesuai Pak ya. Bahkan ada beberapa yang saya transfer dulu deh gitu. Oh jadi mereka malah lunasin Iya, dulu di depan. lunasin dulu. Mereka kan kita, dan ini satu juga catatan juga dari saya beberapa teman-teman UMKM, banyak yang tidak paham transaksi online. Iya. Mereka mau jual ke luar negeri, tapi saya nggak tahu nih caranya gimana, Iya, pembayarannya gimana. Iya. Sekarang kan udah banyak tuh, ada PayPal, Iya, ada banyak PayPal. banget lah pilihannya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, jadi Itu akhirnya mereka kurang bisa scale up itu karena kadang-kadang Iya. mereka itu kurang memahami proses-proses atau bener, trik-triknya itu loh Pak. trik-triknya dia kurang paham, dia kurang tahu ini bayarnya bagaimana, terus ini nanti narik uangnya gimana, Gimana? kalau misalnya nggak ditransfer gimana, Gimana ya kepercayaannya gimana gitu akhirnya ya. karena banyak gimana nggak Akhirnya jalan. nggak jadi. Betul-betul akhirnya produknya susah scale up. Nah, Terus kalau untuk ini Pak, selama membuat pisau ini ya, pasti kan ada hal-hal memorable yang apa sih? Mungkin ada yang nyenengin, ada yang nggak nyenengin. Iya. Apa yang menurut Pak Kiki apa yang aduh paling berkesan atau paling jengkelin lah gitu selama buat produk ini? Satu, UMKM di Indonesia ini kurang, ya maaf kata, kurang solid. Oh gitu. Jadi misal kita punya produk yang sama, Iya, seharusnya kita kan saling support ya, betul. tidak saling menjatuhkan. Betul, gitu. berkolaborasi Pak, yang kan. bener Pak. Misalnya, oh di sana spesialisnya ini, Iya. oh di sana spesialisnya ini, kita bisa kan mempromosikan. Betul, Kalau betul. mau yang jenisnya tikam, coba ke sini. Ya, Nah, tapi banyak kita yang miss di situ. jadi misalnya, akhirnya bukannya memberitahu bahwa oh di sana aja loh yang ahlinya gini, tapi akhirnya malah saling kayak put Menjatuhkan. produk dia Iya, menjatuhkan, nggak bisa langsung mengkontak berkolaborasi. langsung, saya bisa kok bikin produknya ini dengan harga lebih murah. Ya, Nah, selalu tuh seperti itu harus Pak. seperti itu. Merasa gini loh, pemikirannya itu masih bahwa kalau harga murah itu pasti bisa bersaing. Betul. Padahal ada kelas tertentu yang mereka tuh nggak peduli terhadap harga, Iya. tapi mereka peduli terhadap kualitas dan mereka peduli terhadap eksklusivitas ini tadi. Benar. Dia tidak, kalau memakai tidak produk ini tuh dia tidak mau, walaupun Iya. ada yang persis tapi bukan brand itu bahkan nggak mau. Benar. Iya kan Pak? Ada Bu, foto-foto kita juga sering dicomot terus diiklankan. Oh ya? Sering begitu. Yang lapor customer kami. Oh ya, ngasih tahu ya. Kayaknya dari motifnya ini Punya es krim, punya es krim deh, Iya. gitu, punya es krim Nusantara deh. Gitu. Kita cek fotonya, oh ya bener tuh punya kita. Tapi kita nggak kenal tuh siapa. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau untuk pekerja berapa Pak? Kalau tim kita cuma 3 orang. Cukup 3 orang Cukup tuh 3 orang. bisa loh teman-teman langsung mendunia dengan Iya. 3 orang, yang penting semua expert di bidangnya masing-masing ya. Bahkan yang produksi itu cuma Iya. 1 orang. Oh yang produksi cuma 1 orang? 1 orang, 1 marketingnya, 1 saya ngurusi manajemennya. Gitu. Iya, iya, iya. Ini Udah tuh berjalan bertahun-tahun kok. tim yang solid ya. Tim yang solid. Oh, jadi selama ini tuh apa namanya, kalau untuk perkembangannya gimana Pak? Jadi perkembangannya itu kayak diadopsi terus ada model baru Oh iya, atau cukup betul. dengan ini aja tapi dengan desain yang agak berbeda atau tetap ada? Jadi Ekspansi gitu. beberapa bulan di tahun ini ya, Ya. tahun ini kita mulai berkembang ke senjata panjang. Ya. Seperti saya bilang tadi, ada tombak, ada naginata, ada wakisasi gitu ya, pedang panjang gitu. Terus kita kemarin coba Panjang tuh seperti samurai itu Pak? ya, seperti Kalau katana. Oh, katana. Samurai orangnya. Oh, samurai orangnya ya, aduh maaf. Seperti katana sih. Ketahuan ini kurang membaca saya. Nah, Iya. Jadi mulai panjang itu kita jawab tantangan dari customer kita di London. Coba dong bikin yang panjang. Kita pikir
kita nggak bisa kirim. Saya bilang, saya yang ke sana, kata dia. Oh gitu Pak? Dia datang akhirnya ngambil. Itu pembeli dari mana Pak? Dari London. Waduh segitunya loh pemirsa, sampai mau berkorban ya. Jadi dia dari London, dia ke Thailand dia ada istrinya orang Thailand, terus dia ke Indonesia, dia ke Malang, dia kumpulin semua berapa kilogram total organnya banyak sekali kan. Sampai rak-raknya juga, coba dong desain rak, kita desain raknya dia juga suka. Bahkan jadi semacam kolektor ya Pak ya? Memang dia kolektor. Memang dia kolektor. Kenapa dia banyak ngambil dari kami? Karena dia ada ngambil dari daerah-daerah lain. Begitu dia compare dari desain dan heat treatment kekuatannya, kita menang gitu. Akhirnya udahlah saya order di sini aja. Saya mau seperti ini. Lanjut terus sampai sekarang. Bahkan kemarin kita iseng sih bikin topeng kayu Jepang itu yang pakai kulit. Kita iseng, kita foto, ternyata bahannya kulit berarti? Kulit dan kayu, ternyata ada yang minat gitu kan. Tapi kita belum pikir produksi untuk massal ya, untuk jumlah banyak, kita coba aja dulu gitu kan. Jadi sekarang berkembangnya kami ya ke arah jata panjang, aksesorisnya seperti itu. Oh seperti itu ya Pak. Tapi kalau untuk pelanggan banyaknya dari mana Pak? Pelanggan untuk Inggris, Cina. Karena di sana ada cabang olahraganya ya, pisau lempar ya? Kalau pisau lempar, ya Inggris, Cina, Amerika, Perancis juga ada. Indonesia pun juga udah berkembang banyak ya. Indonesia ya. Untuk mungkin TNI? TNI ya, iya ya Pak ya. Karena kan juga biasanya yang menggunakan pisau semacam ini tuh TNI ya Pak ya. Bahkan beberapa ada yang datang ke lokasi kami untuk numpang latihan juga pisau lempar. Jadi kita memang punya arena pisau lempar sendiri. Oh gitu. Ya. Berarti workshopnya luas nih? Workshopnya itu sebenarnya mungkin sebesar angkot ini ya workshopnya itu. Cuma dia di lahan tanahnya itu ada luas. Kita siapin target ya, luas, cukup luas. Jadi kalau pisau lempar itu kan ada yang 3 meter, 5 meter, 7 meter. Pisau lempar itu ya, targetnya ya Pak ya? Targetnya, terus dia mau yang spin, no spin, half spin gitu kan. Jadi Pak, kalau boleh diterangin nih jenis-jenis pisaunya untuk apa aja Pak? Karena saya nggak paham nih, awam saya. Oke. Kita ambil contoh kerambit dulu ya. Ini yang kerambit tumpul untuk latihan. Ini Jawa Barat, karena bentuknya begini Jawa Barat. Oh Jawa Barat ya. Nah, tiap daerah beda Pak ya? Tiap daerah punya kalau yang ciri khas masing-masing? Minang itu L dia. Saya pas nggak bawa sampelnya. Nah cuma sekarang ini banyak karena Amerika pernah terbitkan kerambit. Jadi begini, waktu itu Amerika Navy SEAL bikin pelatihan. Terus mereka souvenirnya itu kerambit. Dikasih tulisan kerambit adalah senjata Indonesia. Gitu. Waduh. Cuma karena dia folding, lipat gitu kan. Berarti tajamnya itu dia buat di luar sini. Nah, di sini ya. Maaf, nggak kelihatan ya. Di sini. Iya. Seharusnya kerambit itu tajamnya di luar dan dalam. Gitu harusnya ya. Ini banyak yang salah paham di situ. Di luar dan dalam kerambit itu tajamnya. Udah gitu, selain kerambit, ada juga mini verban. Verban ini pisau tentara ya. Dia memang untuk tusukan, bukan sayatan biasanya tusukan. Itu untuk tusukan. Nah, makanya ini kan ada tempat jarinya, Nah, jadi cara pegangnya seperti ini gitu. Itu tusukan ya. Tusukan. Kalau sayat tinggi seperti apa Pak? Kalau sayatan biasanya saya pakai yang kalau tusuk ini berarti yang tajam ujungnya? Dua sisi. Dua sisinya tajam. Begini ya, tajam. Tajam semua ya. Nah, biasanya sayatan segini, pegangnya seperti ini. Kalau sayat berarti untuk satu sisi aja satu ya. Satu sisi dia. Itu sayatan. Terus keren. Untuk kayunya apa ini Pak bahannya? Jati kah? Kita pakai sonokeling. Sonokeling ya. Kita pakai jati, ternyata uratnya nggak keluar. Dan sonokeling kuat kan? Kuat banget. Kuat banget. Itu tahu saya. Warnanya juga bagus. Warnanya bagus. Kalau kita pelitur dia keluar hitam gitu ya. Hitamnya keluar. Udah gitu sonokeling ini kalau ke Eropa pun dia nggak memuai. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa jenis kayu kan kayu Eropa dibawa ke sini dia memuai. Jadi kayak apa sih kalau kita bilang itu, kalau kayak pintu itu kan ada waktunya tiba-tiba pintu itu kok nggak bisa ditutup sih? Gitu. Kayak memuai gitu ya. Karena dia masih ada basahnya. Iya, belum kering banget belum gitu kering ya. Banget. Terus ini, nah ini juga jenis pisau tusukan. Tusuk juga ya. Tusukan. Terus ini namanya jenisnya chopper. Chopper itu
itu ini tracker. Apa ini Pak? Pisau untuk apa ini Pak? Ini sebenarnya banyak yang pakai untuk survival, untuk kebutuhan di hutan, karena dia bisa buat chopping kayu, dia bisa buat nyerut. Terus ini untuk bagian gerigi di belakangnya untuk apa? Ini sebenarnya requestnya customer kami. Oh, request biar Dia kelihatannya pengen desainnya agak fantasi iya, gitu. Kita bentuknya seperti keren ini. ya. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi bisa tuh macem-macem. Ya bener. Sekali Saya gitu. yang sama sekali nggak ngerti jadi mulai ini iya, ya. jadi speechless ternyata banyak banget nih. Ini tracker juga tapi desainnya agak beda, ini lebih besar. Oh iya Pak ya. Jadi umumnya orang-orang Eropa mereka umumnya saya mau pisau yang gede gitu. Menyesuaikan sama karakter badannya mereka juga. Oh jadi pengaruh ya Pak ya? Pengaruh ya. Kayak misalnya mereka sukanya pisau yang gede. Ya. Mungkin kalau orang asing berarti lebih yang ya, lebih kayak Cina minimalis itu gitu. mereka Cina, Itali Ya? itu mereka sukanya yang pisau stabbing ya, tusuk dan lebih ramping gitu, kayak stiletto gitu. Mereka suka yang begitu. Oh iya. Oh jadi beda ya Pak? Beda. Karakternya itu udah beda. Tiap daerah, tiap negara ya dengan mungkin dipengaruhi latar belakang yang berbeda, terus begitu juga ukuran tubuh dan lain sebagainya ya. Dan Indonesia ini kaya banget untuk senjata-senjata tajam, untuk kriya seperti itu. Mereka tuh Indonesia tuh bener-bener, kita bayangkan aja di Jawa itu ada berapa suku dengan senjata yang beda-beda. Senjata yang berbeda-beda ya. Saya dari riset juga. Iya. Itu apalagi dari Sabang sampai Merauke itu senjatanya beda-beda. Iya bisa bayangin ya. Udah. Tinggal kita ngitung sukunya aja ya. Sukunya. Nah, mereka dari luar, dari Eropa, dari Amerika, dari mana, mereka tuh tertarik untuk punya, tapi mereka nggak tahu gimana caranya, mereka nggak punya aksesnya, mereka nggak tahu harus menghubungi siapa, gitu loh. Oh, jadi Jadi dengan Indonesia seperti ini tuh mereka kayak kagetnya kayak ternyata banyak banget ya motif, bentuk, kegunaan Betul. di tiap Jadi ini ya daerah waktu Indonesia ya. John Garbowski orang YouTube itu datang ke workshop kita, dia tuh kaget ngeliat workshop kita. Loh, begini aja kata dia. Ya begini aja, kita cuma punya tungku sederhana, alat tempa manual. Sedangkan di Amerika tempa itu udah pakai Yang computerized sudah, ya, tinggal masuk dedet udah jauh jadi lebih gitu. sophisticated Iya. gitu ya, lebih canggih Terus, ya. Kok bisa sih kalian ini? Terus kita jelaskan Gila. tekniknya seperti ini begini baru. Tapi Pak kalau orang lihat sekilas aja nggak mungkin nyangka Pak kalau ini handmade Pak. Iya, Saya ngiranya pasti pabrik ini. Betul. Gimana mungkin handmade sebagus halus pabrik ya? Benar. Gitu loh, nggak ada kelihatan. Kalau kita lihat kayak Chris zaman dulu kan masih kelihatan ya, Iya. belum sehalus, sepresisi ini gitu loh. Gitu. Ini kayaknya waktunya kurang pemirsa untuk kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kiki. Satu aja Pak sebagai penutup. Menurut ada quote nggak nih? Quote atau apa nih untuk teman-teman UMKM? Karena usaha Pak Kiki udah mendunia dengan waktu yang hanya beberapa tahun ini. Jadi saran saya sih untuk teman UMKM ya pikirkan cara brandingnya dulu. Membrandingnya dulu, udah gitu jangan banyak kita tuh yang saat kita mulai usaha terus pokoknya barangnya habis, pokoknya berputar dulu. Pikirkan brandingnya dulu, dan kalau kita yakin sama hasil karya kita wajar kok menentukan tarif kita sendiri. Jadi jangan khawatir soal saya nanti kemahalan, saya nanti Iya, Pak, ya. murahan. Ya harus pede. Jadi karena orang luar Indonesia tuh memandang karya kita tuh luar biasa gitu loh. ya, jadi kita nggak boleh merasa rendah diri Iya. atau udah nggak pede merasa di awal. inferior gitu loh. Ya, inferior ya. Jadi kita tutup dengan kata konsep mungkin Pak ya. Iya. Jadi di saat kita mau mulai usaha, teman-teman kita tuh sudah harus punya konsep. Apakah itu branding, apakah itu target pasar ya Pak ya. Betul. Baru kemudian kita kembangkan lagi. Cukup sampai di sini, kita ketemu di podcast Angkot Jalan-Jalan edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.